Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di masjid ini untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama Allah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mengawali pertemuan kita. Semoga pertemuan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan sehingga mudah bagi kami untuk menyampaikan, mudah untuk dicerna dan mudah untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Baik, kita akan coba efektifkan waktu kita. Materi yang dimintakan untuk dibahas dalam kesempatan ini adalah tentang tazkiyatun nafas. Baik, ada manhaj dulu yang barangkali mesti kita sepakati dulu sebelum kita membahas kepada topik bahasan, ya. Dalam setiap pembahasan materi yang akan dikaji, saya akan coba berusaha untuk menampilkan dulu makna di balik kalimat atau istilah pembahasan. Ya, kita tidak masuk kepada inti dulu, ya. Karena setiap ulama ketika membuat sebuah istilah itu tidak hampa makna, bukan cuma kata-kata tapi tidak ada artinya. Ya. Di setiap kalimat yang disebutkan oleh ulama pada satu cabang ilmu atau bahkan pada satu kitab yang dituliskan, itu berisi pesan-pesan penting yang menunjukkan kandungan kitabnya. Saya beri contoh misal, ya. Ada Imam As-San'ani ketika beliau menuliskan kitab Subulus Salam, ya, Syarah Bulughul Maram, ya. Bulughul Maram pun ada kisahnya itu, ya, yang karangan Al-Asqalani itu, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. As-San'ani itu mulanya Syiah, ya, mulanya Syiah, dan beliau anak seorang tokoh Syiah, kakeknya pun seorang tokoh Syiah, ya. Cuma Masya Allah punya keinginan kuat untuk banyak belajar dari guru A, guru B dan seterusnya. Sehingga satu masa ketika tumbuh menjadi pemuda, ya, ada keinginan untuk rihlah, ingin datang ke Mekah. Maka saat pergi ke Mekah kemudian melakukan rihlah ilmiah, selain menunaikan ibadah pada saat itu, maka bergurulah belajar dari orang-orang Sunni. Ya, belajar A, belajar B, belajar C, sampai menemukan bahwa selama ini ada kekeliruan yang pernah ditempuh. Ya, maka beliau berpindah meninggalkan, ya, apa yang diyakininya selama ini, lalu meninggalkan kepercayaannya, berpindah menjadi Sunni. Yang paling menarik ketika mengembangkan pelajarannya, yang pertama dilihat, diamati, dibaca itu kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya Bulughul Maram. Ya. Bulughul Maram itu kitab hadis yang khusus merangkum tentang ajaran fikih saja. Dimulai dari taharah, ya, kemudian misalnya salat, zakat, semua bab fikih. Jadi dari semua kitab hadis, khususnya Sahih Al-Bukhari, ya. Dia ada ulama besar bergelar Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti lain waktu saya ceritakan kisahnya bagaimana beliau ini yang tadinya sulit menghafal sesuatu, sekeras batu tiba-tiba menjadi cair, ya, begitu dibacakan bisa cepat hafal itu, ya. Nanti lain waktu kita bahas. Ini membaca Sahih Al-Bukhari, ya, Sahih Al-Bukhari, kemudian memberikan syarah, menjelaskannya dalam 18 jilid, ya, 18 jilid. Dari 18 jilid ini isinya Sahih Al-Bukhari, ya. Kan isinya macam-macam, ada tentang iman, tentang fikih, ya, tentang bisnis, tentang jihad, macam-macam, ya. Dikeluarkanlah oleh beliau dari sini, ya, hadis-hadis yang bermuatan fikih saja. Fikih saja. Ya. Lalu diberi nama Bulughul Maram, Bulughul Maram. Bulugh artinya sampai pada sesuatu yang sangat diharapkan. Bulugh, ya. Bulugh sampai, ya. Makanya kalau orang sudah sampai pada satu masa yang dibebani oleh taklif fikih,
ya, sampai pada usia dia wajib sholat, wajib puasa, ya, wajib melakukan ibadah, itu orangnya disebut baligh. Ya, orangnya baligh, sudah baligh, ya, waktunya sudah sampai pada masa dia wajib menunaikan ketentuan ibadah. Ya, sampainya disebut dengan bulugh. Maram itu cita-cita yang sangat diharapkan, ya, hal yang sangat didambakan, itu maram. Setiap orang ingin sholatnya benar. Setiap orang mendambakan kalau wudhu itu bagus. Setiap orang mendambakan kalau haji itu bisa mabrur. Ya. Maka beliau menamakan kitabnya ini dengan Bulughul Maram. Kalau Anda ingin sampai pada hal yang sangat didambakan, ibadahnya benar sesuai dengan harapan, baca kitab yang telah saya tuliskan ini. Itu maksudnya. Ya. Cuma isinya itu tidak ada keterangannya, cuma hadis saja. Ya, tentang taharah hadisnya ini, ya, tentang salat hadisnya ini, tentang zakat hadisnya ini, tapi tidak dijelaskan. Dibacalah oleh As-San'ani, ya. Ketika diamati oleh beliau, ini kitab bagus sekali, cuma tidak ada keterangannya. Maka diberikanlah penjelasan oleh beliau. Ya. Dalam bahasa Arab, penjelasan yang sangat terang, lugas, mudah untuk dicerna, dipelajari, diamati, disebut dengan syarah. Syarah. Syarhun. Pelan, syarah. Ya. Maka beliau menulis syarah dari sini, syarah Bulughul Maram. Ya. Setelah tuntas diselesaikan, ya, tulisannya sudah selesai, sudah komplit, maka mulailah kemudian diberikan namanya. Difikir-fikir, direnungkan oleh beliau kira-kira apa nama yang sesuai untuk kitab yang telah beliau tulis itu. Nah. Beliau pernah ingat bahwa dulu pernah keliru. Ya, salah dalam keyakinan, salah dalam sikap, salah dalam berakhlak, ya, jalannya tidak tepat. Termasuk barangkali ada orang yang pernah taharahnya keliru, sholatnya keliru, harusnya membasuh tangan saat wudu dari tangan ke siku, ini dari siku ke tangan. Ya. Padahal ayat Qur'annya, ya, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan ke siku. Ada yang membasuh saat wudu siku ke tangan, itu kan keliru. Ya. Nah biasanya orang dibanding dengan benarnya, keliru dengan benarnya, biasanya lebih banyak mana? Banyak yang benar, banyak yang keliru. Nah, dalam Quran diistilahkan sesuatu yang benar itu selalu digambarkan dengan satu jalan. Namanya sirat. Siratun. Sedangkan jalan yang banyak yang berpotensi menumbuhkan kekeliruan itu biasa disebut dengan subul. Ya. Maka direnungkan, difikirkan, ada ayat di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 153. Inna hadza siratim mustaqima. Ya. Sungguh inilah jalanku, kata Allah, jalan Allah yang lurus satu. Ya. Makanya dalam sholat kita selalu minta ini nih. Ya. Setelah Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ucapkan apa? Ihdina sirat. Kita minta pada Allah, ya Allah tolong tunjukkan cara mendekat kepadamu, tapi jangan berkelok-kelok, lurus, yang enak, yang mudah. Ya. Dan satu jalan jangan banyak-banyak supaya nggak bingung. Ya. Istirahat. Tapi diteruskan ayatnya, wala tattabi'us subula. Kalau Anda sudah mengetahui jalan yang benar, jangan belok-belok lagi supaya tidak menyimpang, supaya nggak bingung. Ya. Kalau sudah tahu cara belajar yang benar, ikuti itu. Ya. Kalau sudah tahu cara ibadah yang bagus, ya jangan mampir-mampir. Jalan-jalan yang berpotensi melahirkan kekeliruan itu disebut dengan subul. Ya. Baik. Kalau orang dari sini pernah tersesat misalnya, ingin kembali kepada sirat, ya, supaya selamat, supaya tentram, supaya nyaman. Ya. Nah, kenyamanan, ketentraman yang didapatkan itu kalau kita mendapatkan sirat, itu disebut dengan salam namanya. Salam. Pelan-pelan. Kalau dekat dengan Allah, biasanya tenang atau gelisah? Baik, selamat atau sengsara? Selamat. Orang yang dekat dengan Allah, ya, pasti kehidupannya tenang, nyaman, tentram, dan pasti selamat. Pasti selamat. Ya. Karena itu ketika Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu meminta supaya didekatkan jalan kepada Allah, tapi tidak susah. Ya. Kalau orang sudah mendapatkan ini, itu tandanya ada ketentraman dalam jiwanya, tenang, nyaman. Ya. Ada orang, terlambat menunaikan sholat fardu, itu perasaannya biasa saja. Tapi ada orang-orang yang tertinggal sholat sunnah pun itu gelisahnya luar biasa. Insya Allah.
Ini ada salam dalam dirinya. Baik, pelan-pelan. Maka beliau ketika memberikan syarah dari kitab ini berusaha sedapat mungkin meluruskan yang keliru tadi, ini subul, supaya kembali kepada sirat untuk mendapatkan salam dalam hidupnya. Maka diberikanlah judul kitabnya Subulus Salam. Baik. Nah, kaitan dengan pertemuan kita akan belajar tentang tazkiyatun nafas. Sebelum kita mulai materinya, kita akan coba dulu gali dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, dari mana kalimat ini bisa muncul dan apa pentingnya untuk kita pelajari sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik. Quran surah 15 ayat ke-28. Saya berikan pesan, insya Allah kajian kita itu akan lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi usahakan sedapat mungkin pegang mushaf ya, karena mungkin antum akan membolak-balik itu ya. Quran surah ke-15 ayat 28. Sudah? Maaf, saya sambil menghapus. Quran surah ke-22 ayat 5. Al-Hajj ayat ke-5, 3, Quran surah ke-23. Nanti saya ulang. Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Saya ulang. 1 Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28. Kedua, Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat ke-5. 3, Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Sudah, catat dulu semuanya saja biar kita tidak mengulang nanti. Kemudian 4 selanjutnya Quran surah 17 Al-Isra ayat 85. Alhamdulillah. Quran surah 17 Al-Isra ayat 85. Sudah? Terakhir Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10. Baik, sekarang kita mulai bagian yang pertama. Mari kita lacak di dalam Quran sampai ketemu kalimat tazkiyatun nafas ya. Kita lihat dulu. Kita mulai dari proses penciptaan manusia ya. Proses penciptaan manusia. Bapak Ibu sekalian, informasi yang disampaikan oleh Al-Quran saat seorang manusia dicipta, okay, ada 2 tahapan penting yang diinformasikan pada kita. Pelan-pelan. 1, ternyata setiap manusia yang dicipta itu adalah dimulai penciptaannya dengan menyempurnakan fisiknya dulu, raganya ya, secara fisikal. Dimulai dulu dibentuk fisiknya, berproses ya. Setelah itu baru kemudian ditiupkan rohnya. Pelan-pelan. Fisiknya dulu dicipta, baru ditiupkan rohnya. Mari kita lihat uraiannya. Misal kita bisa temukan di Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-28. Ini ayat pertama yang menunjukkan kepada kita tentang manusia pertama yang dicipta. Pelan-pelan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Dan ingatlah Muhammad ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat menyampaikan, saya akan menciptakan seorang manusia, bashar. Ya, 35 kali terulang dalam Al-Quran. Ini manusia. Bin salsalin min hama'in masnun. Perhatikan. Fa idza sawaituhu. Kalau sudah saya sempurnakan bentuk fisiknya. Jadi penciptaan manusia itu dimulai dengan prosesnya menyempurnakan fisiknya dulu. Karena kalimat sawwa itu artinya kesempurnaan fisik ya. Misal ayat yang sama, makna yang sama di Quran surah 32 ayat 9 As-Sajdah.
Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kami sempurnakan penciptaan fisiknya. Di fisik dulu. Bagaimana rincian penciptaan fisik ini? Ibu bapak nanti bisa baca di luar ini, ya, di Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat yang kelima. Ya. Surah 22 Al-Hajj ayat kelima. Atau di Al-Mu'minun Quran surah 23 ayat 12 sampai ayat 14. Saya agak pelan-pelan. Ini rincian paling rincinya nih, ya, sampai menemukan ini. Tapi yang paling menarik, Nabi memberikan gambaran yang sangat mudah untuk kita pahami. Lihat hadis Nabinya. Lihat hadis Nabinya. Proses penciptaan fisik ini terutama di alam rahim, nanti untuk anak cucu Adam. Kalau Adam kan tidak dikandung ya. Nah, proses penciptaan fisik ini disingkat oleh Nabi. Ibu bapak bisa temukan, Anda bisa temukan paling gampang di Al-Arba'in. Hadis Al-Arba'in, karya An-Nawawi. Nomor hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Baik. Saya agak pelan sebentar. Saya bacakan hadisnya ini. Lihat kata Nabi, ini proses penciptaan kita ini semuanya. Saya, Anda, kita semua. Baik. Mari kita lihat. Kata Nabi, inna ahadakum yujma'u fi batni ummih. Setiap kalian anak cucu Adam, ya, saat diciptakan dihimpun di perut ibundanya. Arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama itu masih proses pertemuan antara sperma dengan ovum, ya, masih berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, ya, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Ah, ini poinnya. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga, ya, usia 4 bulan, 40 hari ketiga usia 4 bulan berubah menjadi mudghah, ya, sudah mulai berbentuk. Ah, ini poinnya. Jadi kata Al-Quran, "Tsumma sawwahu", disempurnakan bentuk fisiknya setelah sampai pada masa usia 4 bulan khususnya. Pelan-pelan. Seseorang dikandung dalam rahim ibundanya, berproses secara fisik dulu, rohnya belum masuk, ya, belum ditiupkan rohnya. Baru setelah proses fisik ini mencapai usia 4 bulan, ya, namanya mudghah, sudah mulai berbentuk, maka perhatikan ayatnya, "Wa nafakha fihi min ruhi". Di As-Sajdah ayat yang ke-9. Di Quran surah 15 ayat ke-28-nya. Ya. Fa idza sawaituhu wa nafakha fihi min ruhi. Maka apabila sudah masuk usia 4 bulan ini, sempurna penciptaan fisiknya berbentuk mudghah, maka kami tiupkan roh dalam fisik ini, dalam jasad ini. Ya. Jadi maaf, orang yang dikandung, ibu yang tengah mengandung, bayinya sudah berkembang, ditiupkan roh usia berapa kandungannya? 4 bulan. Ingat betul ya, seorang perempuan yang tengah mengandung usia 4 bulan artinya rohnya sudah ditiupkan. Ya, rohnya sudah ditiupkan. Hadisnya saya tuliskan, saya baca ulang hadisnya. Setelah sampai usia 4 bulan, thumma yursalu ilaihi malak, kemudian diutus malaikat. Wa yanfukhu fihi ruh, dan diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan roh. Jadi manusia berproses usia 4 bulan, berbentuk fisiknya, setelah 4 bulan baru rohnya ditiupkan. Pelan-pelan. Nah, saya mau tanya sebentar. Kalau roh asalnya dari mana? Saya ulang. Roh asalnya dari mana? Dari mana taunya? Oke. Nah, kita kembali ke Quran. Quran surah 17 ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh. Banyak orang bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan urusan roh itu urusan Tuhanku. Ya. Itu cuma punya Allah, asalnya dari Allah. Nabi nggak punya kewenangan. Pelan-pelan. Jadi Quran surah 17 Al-Isra ayat 85. Jadi kata Al-Quran sendiri, roh itu urusannya Allah, yang mengatur Allah, yang menentukan Allah. Jadi asalnya dari mana? Allah. Pelan-pelan. Sekarang fokus ini. Ini intinya. Sekarang fokus ini intinya. Saya simpulkan sebentar. Seorang disebut manusia,
Proses penciptaannya dibentuk dulu fisiknya. Berproses dalam kandungan ibundanya kurang lebih mencapai 4 bulan, ditiupkan roh. Ya. Roh berasal dari siapa? Allah. Sekarang perhatikan. Allah itu sifatnya suci atau kotor? Suci. Mungkin nggak ada kotoran sedikit saja? Tidak. Bersih atau tidak? Bersih. Perhatikan. Karena Allah punya sifat suci, bersih, murni, maka semua yang berasal dari Allah pasti suci. Pasti bersih. Karena itu ketika roh ditiupkan pada fisik seorang manusia, roh ini pun membawa sifat-sifat kebaikan. Jadi karena roh asalnya dari Allah, maka roh yang ditiupkan pun sifat-sifat yang dibawanya selalu baik. Ya. Perhatikan, kumpulan sifat baik yang dibawa oleh roh ini, itu disebut dengan takwa. Takwa. Pelan-pelan. Saya ulang ya. Roh karena asalnya dari Allah, Allah sifatnya suci, bersih, tidak ada celah sedikit pun, maka segala yang berasal dari Allah pasti semuanya baik. Karena itu ketika roh ditiupkan dalam jasad seseorang, roh pun sudah membawa sifat-sifat kebaikan, potensi kebaikan, namanya takwa. Sekarang fisik tadi yang berproses dalam rahim seorang perempuan, maaf, sumbernya dari mana? Dari Allah langsung atau ada proses ikhtiar manusia? Tidak langsung berasal dari Allah diberikan, tapi terlibat proses ikhtiar manusia di sini. Ada usaha manusia. Maaf, misal ibu tengah mengandung, tidak akan mungkin kandungan akan berkembang baik kecuali ada asupan yang masuk ke dalam rahim kan? Ibu makan, minum dan sebagainya, Masya Allah. Yang jadi masalah kadang-kadang, maaf, kalau suaminya bawa makanan yang baik-baik, yang dimakan baik, halal, thayyib, Masya Allah, maka janin ini akan berkembang dengan sangat luar biasa bagusnya. Tapi kalau yang dimakan yang syubhat, apalagi yang haram, bercampur dengan ini, ya, berproses selama 4 bulan itu, maka jadilah kualitas janin yang dikandung, mudghah yang terbentuk, ini sudah membawa unsur-unsur masalah. Nah, yang jadi persoalan, perhatikan sini, pelan-pelan. Saya ilustrasikan ya, saya ilustrasikan. Ini ada cawan ya, tempat. Kemudian anggap misalnya yang bening ini, ya, yang bening ini rohnya. Ya. Sekarang saya ingin sampaikan, bila ada seseorang, ya, saat tengah mengandung dia makan yang baik-baik, yang bening, yang bersih, ya. Ya, kita anggap misalnya seputih susu bersih. Kalau susu dicampurkan dengan yang bening ini warnanya jadi apa? Baik, putih. Kalau bercampur dengan yang syubhat, yang dimakan salah, coklat misalnya, coklat kalau dicampur dengan yang bening jadi apa warnanya? Nah, kalau yang dimakannya haram, kotor dan sebagainya, misal kopi dimasukkan ke sini jadi apa? Hitam. Maka kata Rasulullah, anak Adam tercipta dari tanah. Adam tercipta dari tanah, anak Adam tercipta dari tanah. Sedangkan tanah ada yang coklat, yang bersih, yang hitam, bahkan melumpur. Baik, karena itulah roh ketika bercampur ya, dengan fisik, fisik ini tidak murni membawa sifat kebaikan seperti roh. Masih bercampur, cenderung memancarkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang memancarkan, yang kadang-kadang berbeda, bisa baik, bisa buruk, bisa tidak. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan fujur. Fujurun. Yang tidak selamanya baik. Pelan-pelan. Karena itulah roh ketika masuk ke dalam fisik, ini agak tinggi ya, agak dalam, jadi kita butuh fokus sebentar. Ketika roh masuk ke dalam fisik, dia kan tidak murni lagi ya, ya tidak murni takwa, tapi sudah bergabung dengan fujur, ya sudah nyampur, ya sudah bercampur. Karena itulah, karena roh sudah tidak lagi dalam arti bening, ya seperti semula, karena bercampur dengan fujur, maka namanya dirubah oleh Al-Quran bukan roh lagi. Kalau roh sudah masuk ke dalam fisik seseorang, namanya dirubah oleh Quran menjadi nafas. Nafas. Karena unsurnya sudah bercampur. Ya, nafas. Nafas. Dari sini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Karena kalau roh sudah masuk ke dalam fisik, sudah bisa bernafas. Nafas. Pelan-pelan. Kenapa disebut dengan nafas? Ya, tidak roh lagi. Karena di dalamnya itu sudah berkumpul bukan hanya takwa saja, tapi sudah menyatu dengan fujur. Takwa plus fujur. Sudah bergabung. Ya, tadi sudah seperti saya ilustrasikan ya.
Buka Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Perhatikan pelan-pelan. Saya persingkat dulu. Kalau roh sudah masuk ke dalam fisik, roh berubah namanya menjadi apa? Nafas. Maka turun ayat wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi nafas yang sudah kami sempurnakan penciptaannya. Oke. Bagaimana disebut sempurna? Maksudnya kalau roh sudah masuk ke dalam fisik, sempurna menjadi nafas. Ya. Maka apa yang terdapat di dalamnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kalau roh sudah berubah menjadi nafas, kata Quran, di dalamnya sudah berkumpul sifat fujur dan sifat takwa. Hati-hati, fokus. Ingat, saya tidak akan mengulang ya. Jadi fokus betul ke sini. Di dalamnya berkumpul takwa, sifat baik. Fujur kadang mengarah cenderung pada yang tidak baik. Nama lainnya nafsu. Nama lainnya nafsu. Lihat sini. Takwa terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu, ya, nama lain dari fujur, terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Pelan-pelan. Sudah? Jadi ketika manusia terlahir, ya, sudah membawa nafas dalam hidupnya, ibu bapak mesti tahu dalam jiwa kita ini selalu ada dua sifat yang saling bertentangan, memberikan pengaruh. Ya. Yang satu yang dibawa oleh roh, ini yang sering ngajak pada kebaikan, takwa ini. Ya. Karena itu jangan heran kalau kita sedang dalam beraktivitas, kadang-kadang suka didorong berbuat baik. Ya. Contoh, kita dengar azan sedang beraktivitas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan suka ada getaran dalam hati ya. Cepat, sudah azan, siap-siap, siap-siap. Pernah nggak ada seperti itu suasananya? Itu takwa. Ya. Tapi saat yang bersamaan ketika usai azan, misal azan selesai, la ilaha illallah, tiba-tiba sisi yang lain mengatakan, tenang aja, baru azan, belum qomat. Ya, waktu iqamahnya masih lama kok, 15 menit bisa. Itu fujur. Ya, fujur. Bawaan nafsu. Pelan-pelan. Saya teruskan dulu supaya agak lebih cepat. Takwa ini supaya berkembang kuat, muncul menjadi suara yang sangat dominan, itu diajak oleh malaikat, didorong oleh malaikat. Ayo, ajak, tingkatkan. Malaikat di Quran terulang sebanyak 88 kali. Sebaliknya, fujur supaya juga bisa lebih dominan, ya, Masya Allah, ya. Ini pun didorong oleh makhluk yang lain, ya, supaya muncul menutup sifat takwanya. Ayo, kamu yang dominan. Yang mendorong namanya setan. Setan terulang sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Pelan-pelan. Awas, hati-hati. Sudah? Sekarang mari kita teruskan sebentar. Kalau kira-kira di satu tempat ada dua hal yang berbeda, satu mengajak pada kebaikan, satu pada keburukan. Kira-kira tempat itu akan seterusnya tenang atau tidak tenang? Awas, hati-hati ya, selalu bergolak ya. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, kalau yang baiknya ini dominan, misal yang buruk, yang nafsu ditekan, yang fujur ini ditekan, yang ini naik. Maka kata Quran, qad aflaha man zakkaha. Kita tulis. Qad aflaha. Baik. Aflaha man zakkaha. Sungguh kata Quran, aflaha, pasti akan selalu tentram, bahagia, nikmat sekali. Ya, pelan-pelan. Man zakkaha, orang yang bisa menekan sifat nafsunya ini, ya, membersihkan. Zakka itu menyucikan, membersihkan, ya, ditekan, hilangkan yang kotor-kotornya. Pelan-pelan. Jadi kalau Anda bisa menekan yang ini, ya, yang nafsunya ini, memunculkan yang baik-baiknya,
itu hidup kita pasti tentram. Enak kata Quran itu. Misal, saya beri contoh cepatnya. Kita terapkan dulu sebentar. Di dalam nafas seseorang, kata Quran, ada sifat baik, kita tulis misalnya. Sifat baik, tenang. Dalam saat yang bersamaan, tenang pun punya lawan di nafsu. Ya, selalu punya lawannya. Misal, gelisah. Baik, punya lawan, buruk. Takwa, sabar, punya lawan, marah. Takwa, jujur. Nafsu, punya dusta. Lihat sini pelan-pelan. Jadi setiap kali ada sifat baik yang dibawa oleh roh, sifat takwa, itu yakini betul pasti ada lawannya di nafsu. Ya. Di setiap bapak ibu menemukan sifat baik, itu secara bersamaan dalam diri kita pun ada lawannya yang jelek. Ya. Misal, ada sifat jujur, pasti ada dusta. Ada rendah hati, pasti ada sombong. Ya. Ada yang sabar, pasti ada amarah. Ya. Di setiap memiliki sifat kebaikan, selalu ada lawannya di nafsu. Pelan-pelan. Kata Al-Quran, kalau Anda sudah bisa menekan yang ini, ya, menekan ini supaya tidak muncul, dimunculkan yang baik-baiknya saja, maka hidupnya pasti akan tenang, nyaman, bahagia. Ya. Sebaliknya, seseorang yang didominasi oleh sifat buruknya, ini, kalau ininya muncul, kemudian ininya tertekan ke bawah, yang ini naik ke atas nafsunya. Ya. Sifat-sifat jeleknya yang dominan naik. Ya. Allah, perhatikan kalimat Qur'annya, wa qad khaba man dassaha. Khaba. Sungguh rugi orang yang menekan sifat jeleknya, dikotori. Dassa itu mengotori. Ya. Dikotori, ditutup sifat baiknya, naik sifat-sifat buruknya. Di situ diartikan apa? Khaba. Khaba diartikan apa? Rugi. Oke. Rugi dalam bahasa Arab ada dua. Satu namanya khasira. Khasira. Ya. Ibu bisnis modal 10 juta. Ya, modal 10 juta. Kemudian dapat keuntungan 10 juta lagi, 20 juta ya. Untung tidak? Untung. Kemudian besoknya lagi turun misalnya jadi 15 juta. Ya. Untung atau rugi? Masih untung, 5 juta ya. Baik, besoknya lagi, misal mohon maaf, tiba-tiba tidak kembali sama sekali, malah utang misal 5 juta. Untung rugi? Rugi, itu bahasa Arabnya khasira. Khasira, kha, sin dan ra. Khasira, khasira. Rugi. Sudah kena rugi, dituduh oleh orang lain. Ini nih yang memalsukan barang kita kemarin misalnya. Ya. Sudah rugi, menjadi tertuduh. Itu khoba namanya. Ya. Sudah jatuh, tertimpa motor lah, jangan terlalu tangga ya. Tiap hari kan tangga terus. Mungkin lagi jalan motor, jatuh, ketimpa. Ini khoba namanya. Ini khoba. Pelan-pelan. Jadi kata Quran, orang-orang yang dominasi sifat jeleknya ini kalau muncul dalam kehidupannya, ini tidak pernah muncul atau terhimpit, maka hidupnya akan selalu khabar, nestapa dia. Bukan cuma rugi, tapi nggak enak hidupnya, nggak enak. Contoh, sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba ada teman lewat misalnya, tidak disapa. Ya. Orang yang sifat takwanya tidak dominan, nafsunya yang muncul, itu cepat gelisahnya. Orang lewat saja nggak nyapa, sudah marah. Nggak nyapa saya. Padahal kita sudah kenalan bertahun-tahun, sombong sekali. Tuh, sudah sombong bilangnya. Masya Allah. Ya. Mau tidur pun kadang masih dipikirin juga. Ya. Ketemu suami dibahas juga. Tahu nggak Pak tadi lewat ketemu teman, nggak nyapa. Ya. Nah, kalau sifat yang nafsunya ini muncul lebih dalam, prasangka buruknya itu selalu dominan. Kalau sifat takwanya naik, kesimpulannya cepat. Oh, tidak nyapa, barangkali sedang buru-buru. Ya, barangkali sedang sakit gigi. Banyak sekali alasannya, gampang, sederhana. Ya. Antum mau berangkat taklim, tiba-tiba lihat mendung misalnya. Yang terpikir apa? Mendung. Pasti hujan. Kalau hujan, airnya naik. Kalau naik, pasti banjir. Kalau banjir, paling ustadznya nggak datang, nggak usah lah ikut taklim. Padahal belum tentu hujan gitu. Belum tentu hujan. Ini orang-orang yang dihimpit oleh sifat nafsunya yang dominan ini, itu hidupnya itu nggak pernah tentram, nggak enak. Gitu.
Ya, yang dilihat tidak enak, yang didengar tidak nyaman, itu yang jadi masalah. Dan yang jadi persoalan, mohon maaf, saat manusia meninggal dunia, tadi kan ada fisik ya, ada fisik, kemudian ada roh. Ini fisik, roh di dalamnya. Ya. Yang jadi persoalan, saat manusia meninggal dunia, ini yang datang rohnya, yang dicabut apanya? Yang pulang pada Allah. Tuh, sudah keliru kan? Ternyata yang pulang bukan rohnya, yang pulang nafasnya. Nafasnya. Nafas. Ini hati-hati, yang datang dengan yang pulang beda. Yang datang dengan yang pulang beda. Hati-hati. Kenapa? Karena saat datang ditiupkan oleh Allah melalui malaikat, ditiupkan menyatu dengan fisik ini belum bawa apa-apa. Cuman bawa potensi-potensi baik saja, namanya takwa. Ketika masuk kepada jasad, itu yang dikembangkan menjadi amalan. Ya. Kemudian dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia tersenyum, dia sedekah. Takwa ini berubah menjadi amalan. Punya bentuk amal. Karena itu saat dia kembali kepada Allah, itu yang pulang bukan cuma rohnya. Sebab kalau rohnya yang pulang, ini nggak bawa apa-apa. Sama dengan saat ditiupkan. Ya. Yang pulang itu yang kembali kepada Allah, itu yang disebut dengan nafas. Ali Imran ayat 185. Kita hafal. Kullu nafsin dha'iqatul. Bukan kullu ruhin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Jadi kalau bekal Anda baik misalnya, ya, takwanya selalu digunakan pada kebaikan, misal takwanya kuat, takwanya tinggi. Saat pulang karena bekal-bekalnya yang baik, pulangnya enak, tenang. Ya. Karena jiwanya itu tenang, digunakan pada yang baik, aflah tadi nyaman, nafsunya ditekan, maka saat pulangnya pun lancar, enak. Panggilannya mudah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Karena yang dominan yang takwanya. Yang berbahaya kalau ini bermasalah. Ya. Takwanya tidak pernah muncul. Yang dominan nafsunya, marahnya, dengkinya, iri hatinya, dendamnya, celaknya dan sebagainya. Ini nggak pernah muncul. Ini yang sulit pulang. Ini yang sulit pulang. Karena itulah mengambil dari kalimat ini pelan-pelan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menekan yang jelek tadi, memunculkan yang baik-baiknya. Ya, yang takwanya bisa muncul, yang jeleknya bisa turun. Kata Al-Quran, perhatikan. Zakkaha, kita keluarkan. Zakka. Sucikan. Pelan-pelan. Sucikan, bersihkan. Lihat sini. Kalau ini ada kotoran di baju, ingin saya bersihkan, kotoran fisik yang ada di luar itu disebut dengan nadhafah, kebersihannya. An-nadhafah. Kita fokus sebentar, ini agak dalam ya. Nadhafah. Pernah dengar an-nadhafatu minal iman? Ya, ungkapan itu kebersihan sebagian dari iman. Jadi an-nadhafah itu kebersihan fisik. Baju kotor dibersihkan, celana kotor dibersihkan, itu nadhafah. Ya. Orangnya disebut dengan nazif. Nazifun. Nazif. Jadi kalau ada yang bernama misalnya Pak Nazif, itu artinya orang yang penampilannya selalu bersih. Ya. Rapi, bersih, baju bersih, celana bersih, ya, sepatu bersih, itu nazif. Pernah lihat orang masuk, saya ada masuk ke mall, bajunya rapi, bersih, pakai dasi, pakai jas, ya, celananya bagus, pakai pentopel. Tapi maaf, ternyata copet misal. Ya, ternyata copet. Hatinya nggak bersih. Nah, kalau kita ingin mengatakan sesuatu yang dibersihkan itu hatinya, yang dalamnya tak nampak keluar, itu dalam bahasa Arab disebut dengan zakka. Tapi nggak pakai tasydid, zakka gini. Membersihkan sesuatu yang tak nampak, menyucikan, bersihkan, ya, pelan-pelan. Kata lihat indahnya bahasa Quran. Allah tidak mengatakan laqad aflaha man nadhafaha misalnya. Kalau pakai nadhafaha itu artinya, maaf, dikeluarkan dulu nafasnya, dibersihin tuh. Ya. Tapi kalau menggunakan zakka itu artinya dia bukan hal fisik yang ada di luar, di dalam yang harus dibersihkan. Ya. Kalimatnya berubah menjadi zakka. Kalau Anda ingin serius membersihkannya, ya, dibersihkan dengan serius
semaksimal mungkin, ya. Maka tambah tasydid pada kalimat keduanya, zakka. Pelan-pelan. Kalau Anda ingin bahagia, muncul sifat baiknya, ditekan sifat jeleknya, seakan-akan Quran mengatakan, seriuslah. Ya. Usahalah dengan sungguh-sungguh untuk membersihkan sifat-sifat jelek yang ada dalam jiwa, sehingga muncul sifat-sifat baiknya, yang takwanya. Lalu kalau Anda ingin mulai berusaha untuk mewujudkan itu, kata Quran, cepat serius, tekan yang nafsu, tingkatkan yang takwa. Lalu Anda ingin respon, baik, saya kerjakan sekarang, saya serius, saya sungguh-sungguh. Nah, keseriusan yang diiringi dengan pekerjaan seketika, itu rumusnya tambah tak di depannya. Tak. Pelan-pelan. Maka ada ayat di Quran, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, sifat tazakka itu artinya bergegas. Ya. Nanti kita di pelajaran selanjutnya kita akan pelajari amalan-amalan apa yang bisa membersihkan jiwa. Amalan pertama diantaranya sholat. Ya, sholat. Jadi kalau Anda hatinya ingin bersih, ditekan nafsunya, jadi bergegas kerjakan amalan, itu maksudnya poinnya. Ya. Pelan-pelan. Kalau Anda kemudian cepat gegas, ya, dapatkan itu, kerjakan itu, sehingga memunculkan sifat-sifat takwanya yang baik mulai muncul, ya, maka alifnya dibuang. Kalau sifat baiknya sudah muncul, alifnya dibuang, ya. Diganti dengan ya plus tak di ujungnya. Ya. Kalau sudah ditambah ya dengan tak, tasdidnya hilang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bergegaslah untuk bersungguh-sungguh membersihkan yang kotor sehingga muncul yang baik, sehingga sifat-sifat kebaikan cepat terkumpul. Sifat-sifat kebaikan, ya dengan ta. Ya. Kalau satu kalimat sudah ada ya dengan ta, biasanya, umumnya, huruf kedua dimatikan diganti dengan sukun. Tez. Ya. Ini diikuti aja ya. Diikuti aja dulu. Tez. Ya. Biasanya kalau ada huruf sebelumnya dibacanya apa? A, I atau U? Tadi kita belajar di Rawamangun, kalau ada huruf sebelum ya, umumnya dibaca I kalimatnya. Ya. Kalau ada huruf sebelum alif misalnya, ini ba, ini alif, sebelumnya ada huruf ba. Dibaca apa? Ba. Huruf sebelum alif selalu dibaca A panjang. Ada huruf ta, ada alifnya, dibaca apa? Ta. Tapi kalau diganti, misal ada huruf fa sebelumnya, setelahnya ya misalnya. Ya. Dibaca apa? Maka ada huruf sebelumnya, umumnya dibaca fi. Ya. Taz, kemudian kaf ada ya, sebelumnya dibaca i. Ya. Tazki. Lihat rumus dalam bahasa Arab. Kalau Anda menemukan tak marbutah di ujung, ya, tak marbutah di ujung, maka huruf sebelum tak marbutah harus berharakat ya. Harus berharakat ya. Karena tak marbutah menunjukkan sifat-sifat terkumpul, ya, dimasukkan di dalam kalimat ini di akhirnya, maka konsekuensinya yang tadinya dibaca tazki, ya-nya bunyi, harakatnya fathah. Tazkiyah. Baik. Tadi yang dibersihkan itu sifat apanya? Nafsu yang kotor. Yang ingin muncul yang mananya? Yang takwa. Nafsu dan takwa adanya di mana? Saya ulangi, nafsu dan takwa, fujur dan takwa adanya di mana tadi? Lihat Qurannya. Di nafas ini. Maka kata Quran, segeralah bersihkan, ya. Seriuslah, cepat respon, bersihkan yang kotor-kotor sehingga terhimpun sifat yang baik. Ketika kita bertanya, ya Allah, kemana kami mesti bersihkan? Nafas. Maka disinilah muncul istilah tazkiyatun nafas. Jadi tazkiyatun nafas itu adalah istilah yang disebutkan oleh para ulama sebagai ilmu yang fungsinya untuk membimbing kita bagaimana cara menekan nafsu yang buruk sehingga memunculkan lawannya takwa yang baik-baik. Jelas sampai sini? Sekarang kita teruskan dulu pelan-pelan. Teruskan pelan-pelan.
Yuk lihat ke sini dulu. Atau ke sini dulu sebentar. Roh dimensinya ya, karena datang dari Allah, dimensi Rabbani dari kata Rabb, ya, membawa sifat takwa, masuk kepada jasad. Ya, jasad ada ikhtiar manusia, manusia tinggalnya di bumi, makanya dimensi arodi, disebut dimensi arodi. Ya. Membawa fujur. Setelah terkumpul takwa dengan fujur, maka roh berubah menjadi nafas. Nah, saya mau tanya, tadi sudah kita sampaikan, kalau baik berkumpul dengan buruk selalu nyambung atau tidak? Selalu berlawanan. Ya. Jadi perhatikan rumus Qur'annya. Baik hanya akan ketemu dengan yang baik. Yang jelek hanya akan nyambung dengan yang jelek. Baik dengan buruk itu tidak akan ketemu. Antum datang dari sini ada yang pakai koko, masya Allah, yang pakai jubah, ya. Ibu datang berangkat ke sini, walaupun tidak kenal, tapi Anda berpapasan di jalan, ya. Karena chemistry-nya nyambung, orang baik ketemu orang baik, itu minimal akan saling sapa. Assalamualaikum, minimal tanda. Ya. Saya lewat pakai koko, antum pakai jubah, itu bisa sapaan walaupun nggak saling kenal. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Tapi maaf, misal ada orang baik pakai baju koko, pakai peci lewat, ya. Berpapasan dengan seorang misalnya pakai kaos, ya, kaosnya juga tipis, misalnya bertato, ya, mabuk sambil jalan, bisa nggak sapaan? Assalamualaikum, kemana Pak? Enggak. Pasti lewat aja gitu ya. Lewat, saling bertentangan. Ya. Orang mabuk ketemu orang mabuk mungkin nyambung. Masya Allah, di sini yang jadi persoalan. Takwa, ketika berkumpul dengan fujur, yang jadi persoalan, kumpulnya di satu tempat di sini. Di nafas. Ini yang menyebabkan keadaan seseorang nafasnya tidak pernah tentram. Ya, kadang selalu bergolak. Antum sedang taklim tenang gitu ya. Begitu keluar dari sini gelisah lagi. Sedang baca Quran tenang. Begitu selesai ditutup nggak tenang lagi. Pernah merasakan itu? Ya, karena selalu bergolak. Nah, perhatikan dalam bahasa Arab sesuatu yang tidak pernah tentram selalu terbolak-balik, bergolak lagi. Itu disebut dengan kolbu. Kolbu namanya. Dari kata koluba, sesuatu yang tidak pernah tentram, kolbu. Jamaknya kulubun, kulub. Ya. Pernah ingat doa ini yang diajarkan Nabi? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Masya Allah. Perhatikan, ini doa bagus sekali. Misal, kalau antum sudah istiqamah dalam satu ibadah, misal sudah mulai senang tahajud nih. Senang tahajud nyaman, maka baca doa ini. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang menguasai keadaan kolbu kami. Yang kadang-kadang masih naik, masih turun, masih senang, masih tidak. Ya, mohonkan pada Allah, mohon jaga istiqamah keadaan kami ini supaya tetap konsisten dalam ibadah ini. Ya. Karena belum tentu bisa terus, Pak. Mungkin antum tiba-tiba sedang akan tahajud, datang SMS berita mengatakan, pertandingan bolanya akan mulai nih sekarang. Ya. Yang tadinya nggak ingat bisa ingat. Ya. Ibu sudah mau berangkat nih, sudah mau ke sini. Ya. Di jalan masya Allah sudah siap-siap mau belok ke Nurul Bahri, tiba-tiba BBM-nya bunyi. Ya. Jeng, cepat, bawa Kelapa Gading diskon 90%. Ya. Itu nggak mudah. Ya muqallibal qulub ini, qalb. Nah, pelan-pelan. Nafas, ini tempatnya. Sifat yang ada di dalam nafas itu disebut dengan qalbu. Ya. Jamaknya qulub. Karena selalu bergolak, sebetulnya qalb itu bukan tempatnya, itu sifatnya sebetulnya, sifat pergolakannya. Ya. Cuman karena pergolakannya ini semakin banyak dibahas, itu yang sering mengemuka, maka sebagian orang menyebutnya sebagai tempatnya, bukan sifatnya. Jadi kalau ditanya nafas ada di mana? Di dalam kolbu. Ya. Seperti dua hal yang sama berbeda. Ya. Dua hal yang sama padahal berbeda. Pelan-pelan. Dari sini Nabi pernah menyampaikan, ya, kalau keadaan kolbu kita bisa didominasi oleh sifat-sifat yang baiknya, maka sifat baik ini yang cenderung akan mengarahkan kita pada kebaikan dalam hidup. Ya. Sebaliknya kalau dalam kolbu ini misalnya, mohon maaf, pergolakannya lebih didominasi oleh sifat nafsunya, yang jeleknya yang muncul, ini yang berbahaya. Ini yang akan mendorong aktivitas kita cenderung pada keburukan. Nah, saya tutup dulu sebentar, nanti kalau ada yang bertanya saya persilahkan, saya tutup dulu. Pelan-pelan, nafas adanya di mana? Dalam kolbu. Pelan-pelan.
Sifat baiknya disebut apa? Takwa, baik. Yang buruknya disebut apa? Baik. Sekarang perhatikan ya. Semua sifat kita itu, baik yang baik atau berburuk, kumpulnya di sini. Ya, nyambungnya ke sini. Nah, sekarang lihat bagian yang terakhir mau saya tunjukkan. Ini fujur, ini takwa, baik. Ini simpan dulu, akal nanti terakhir ya. Akal nanti terakhir. Saya ingin praktekkan sebentar dari ujung mata sampai ujung kaki. Perhatikan sini. Misal ini mata, fungsinya untuk apa? Untuk melihat. Baik, pelan-pelan. Tahu dari mana? Quran surah ke-17 ayat 36. Saya ambil contoh satu dulu ya. Basar. Pelan-pelan. Innas sam'a wal basar. Sungguh pendengaran dan penglihatan itu, fungsi mata untuk melihat ya. Pelan-pelan. Perhatikan sini. Kalau ada kalimat basar, itu artinya penglihatan fisik. Ini spidol, ini mikrofon, ini papan tulis, ini basar namanya. Itu basar. Tapi dalam hati kita ada satu penglihatan kebaikan ya. Disebut dengan mata hati, mata qalbun. Ini yang dimiliki sifat takwa. Namanya basirah. 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 Pelan-pelan. Sudah? Nah, sekarang perhatikan ya. Kalau inti hatinya, misal, yang munculnya selalu yang jelek-jelek, ya, yang buruk, yang tidak baik, ini yang paling dominan, ya. Ini yang ditembuskan nanti, tembus, ini ditutup, ini yang tembus ke mata. Ya. Ada yang tembus ke mata, tembus ke telinga, tembus ke tangan, tembus ke kaki. Jadi mata, tangan, kaki itu aktivitasnya, itu menunggu respon yang ada di dalam nafas. Kalau yang di dalam nafasnya dominan yang jelek, maka ini yang ditembuskan ke dalam organ tubuh kita, ini yang menjadikan perilaku kita buruk. Jelas di sini? Pelan-pelan. Misal, di dalam ini yang muncul sifat marah. Basirah tertutup. Ya. Maka marah ditembuskan ke dalam mata, mata yang tadinya bisa melihat dengan tenang, tiba-tiba melotot. Ya. Ditembuskan ke mulut, mulut yang seharusnya fungsinya berkata yang baik-baik untuk zikir, tiba-tiba mencela. Ya. Ditembuskan ke tangan, tangan yang tadinya untuk memberi, tiba-tiba bisa memukul. Kaki tiba-tiba bisa menendang. Ya. Jadi kalau isinya di nafsu ini, di nafas ini jelek, yang kotor, yang dominan, maka ini yang akan muncul ya, sifat-sifat buruk. Sebaliknya, masya Allah, kalau dalam dirinya ini yang muncul selalu sifat takwanya, misal yang muncul lawannya sabar. Begitu dicela oleh orang lain, saking sabarnya dia cuma menunduk, matanya nunduk. Ya, tangannya tidak mengepal, biasa saja. Ya, kakinya tidak bergerak, tenang saja. Di semua respon sekujur tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung rambut, itu yang menentukan keadaan hati ini. Jelas sampai sini? Baik, saya tutup dulu. Al-Bukhari nomor hadis ke-52. Al-Bukhari nomor hadis 52. Di Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang ke-6. Ya. Al-Arba'in nomor hadis yang ke-6. Saya bacakan cepat ya. Anda hafal hadisnya. Saya bacakan sampai ujung hadisnya saja supaya lebih mudah ya, ujung hadisnya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ya. Hadisnya agak panjang ya. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Ya. Lihat ujungnya. Ala kata Nabi, ketahuilah, yakinlah, wa inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh kita ada mudghah tadi, sekerat daging yang kecil saja. Idza salahat, kalau baik kualitas ini, salahal jasadu kulluh, itu mata, telinga, mulut, lidah, kulit sampai ujung kaki semua akan baik. Tapi yang jadi masalah, mohon maaf, kalau buruk itu
Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, pasti akan buruk seluruhnya. Jadi kalau ada orang sekarang berperilaku maksiat, lisannya buruk, telinganya buruk, pandangannya buruk, itu yang bermasalah itu hatinya. Karena itulah ilmu ini menjadi penting, bukan hanya sekedar menjadikan kita rajin dalam beribadah, tapi mohon maaf juga menjadikan kita bening dalam menyikapi berbagai persoalan sehingga melahirkan karakteristik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang paling takwa. Baik. Bapak Ibu sekalian, ada satu bagian lagi sebagai bagian penutup, tapi saya mau simpan dulu, sekiranya ada yang mau ditanyakan saya perkenankan. Ya. Saya belum selesaikan tentang mata. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau tutup dulu dengan bagian yang terakhir. Baik, Quran surah ke-24 kita praktek. Quran surah 24 An-Nur ayat 30 dan 31. Sudah? Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat ke-14. Sudah? Sekarang perhatikan sini ya. Pelan-pelan sebentar. Ruh tadi sudah kita bahas ya. Jasad sudah, nafas sudah, qalbu sudah. Ini bagian penutup yang terakhir. Akal. Ya, akal ini yang membedakan manusia dengan hewan. Pelan sebentar. Saya hapus yang ini dulu. Baik. Perhatikan sini. Ada orang sering keliru memahami akal. Akal dipahami dengan otak. Akal itu bukan otak. Akal bukan otak. Ya. Karena hewan pun punya otak, tapi hewan tidak punya akal. Ya. Udang itu punya otak, tapi orang tidak mau disebut otak udang, gitu kan? Nah, kambing punya otak, sapi punya otak, ya. Tapi sapi tidak punya akal, kambing tidak punya akal. Ya. Dalam bahasa Arab, otak disebut dengan muh. Tapi yang kita bicarakan sekarang akal, al-aqlu. Sekarang perhatikan, ini bagian yang terpenting. Bapak Ibu sekalian, kalau ada satu benda ingin Anda ikat misalnya, menempel begini, kemudian diikat. Ya. Ikatan ini dalam bahasa Arab setidaknya memiliki 3-4 kosakata. Satu, ya, disebut dengan qaidun, qaid, qaf, ya, dal. Qaf, ya, dal. Misal, ini ada spidol dan diikat dengan karet, ya. Maka ikatannya disebut dengan qaid. Ya. Kalau ikatannya tidak nampak, tapi melekat kuat, tapi tidak kelihatan, ya. Itu disebut dengan alaq, ain, lam, qaf, alaqun. Karena itu ketika janin berbentuk zigot kemudian mengikatkan diri ke dalam rahim, dia nempel dengan kuat, maka itu dirubah kalimatnya oleh Quran menjadi alaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ya. Kenapa disebut alaq? Karena dia sudah mulai menempel di dinding rahim, kuat, ya, menempelkan dirinya. Tapi nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Bahaya kalau ada seorang ibu mengandung, misalnya kelihatan zigotnya nempel, itu kan berbahaya. Ya. Pasti tertutup, tidak nampak. Tapi kalau ada ikatan yang sangat kuat, baik nampak ataupun tidak, terlihat ataupun tidak, mengikat sesuatu dengan kuat, itu bahasa Arab yang disebut dengan aqala. Al-aqlu. Di kedua makna ini diwakili oleh makna akal. Saya ulang, ikatan yang sangat kuat, yang mengikat sesuatu, baik nampak ataupun tak nampak, dalam bahasa Arab disebut dengan aqala. Sifatnya disebut dengan akal. Saya
ingin sampaikan satu yang penting, teori tazkiyatun nafas yang penting tuh yang ini ya. Kesananya cuma akan contoh penyakit dan membersihkannya. Tapi teori yang paling penting ini. Ya. Kalau Bapak Ibu berhasil memahami ini dengan baik, yang lainnya akan lebih mudah. Sekarang perhatikan contoh mudahnya. Tadi sumber takwa dan sumber nafsu ada di mana? Qalbu ya. Nah, ini. Di sini ada nafas, di sini ada takwa plus fujur atau nafsu. Baik. Tadi setelah kita bahas semua respon-respon yang ditujukan kepada anggota tubuh kita kan asalnya dari sini ya. Ya. Mata baik itu berkedip ataupun melotot atau tenang, asalnya dari sini. Apakah takwa yang masuk atau fujur yang masuk? Ya. Jelas di sini? Baik. Kalau tidak jelas langsung disampaikan ya. Baik. Sekarang perhatikan, kalau sudah ada respon dari sini, dari takwa misalnya respon, ya. Kan ditembuskan langsung ke anggota tubuh ya. Ada yang ke tangan, ada yang ke mata seperti tadi, ada yang ke telinga. Nah, ini yang penting dicatat dalam kerja takwa ini ataupun nafsu ini menembuskan ke dalam anggota tubuh disebut dengan jasad, pelan-pelan tembuskan ke sini ya. Itu tidak langsung ke tangan, tidak langsung ke mata, tapi lewat perantara dulu disebut dengan akal ya. Dari sini masuk ke sini ke akal, baru masuk ke anggota tubuh, ke jasad ya. Misal ada seseorang misalnya diminta untuk marah, dari hatinya marah, nggak langsung ke mata melotot, tidak. Ke akal dulu, akal menerjemahkan, lalu diminta marah, maka mata melotot. Ya. Tangan mulai menggenggam, kaki mulai bersiap menendang. Itu sepersekian detik cepatnya. Ya. Nanti satu saat kita akan coba bersama-sama membahas dengan Dr. Manufris Kasim. Saya sudah panel dengan beliau membahas tentang ini. Ya. Beliau itu seorang dokter ahli neuroscientific, ya, dengan ahli jantung dan otak. Itu sudah melakukan penelitian ilmiah, kemudian bahkan melakukan MRI, Pak. Dan ini terlihat langsung dalam penglihatan beliau secara ilmiah bahwa ada jalur-jalur dari mulai kolbu ke akal baru sampai ke jasad. Jadi nggak langsung ke jasad. Nah, yang menarik ternyata akal ini pun punya fungsi ganda. Respon yang dikeluarkan oleh takwa ataupun nafsu ternyata itu pun tergantung dari apa yang dikerjakan oleh anggota tubuh ini. Ya, contoh, ya agak susah memahaminya ya, pelan-pelan dulu. Mata fungsinya untuk apa tadi? Melihat. Nah, yang dilihat mata itu yang baik-baik saja atau yang jelek juga? Boleh angkat tangan kalau tiap hari lihat yang baik aja, boleh angkat tangan. Tuh. Lihat yang jelek? Yang sedikit? Oh, Bapak kalau lihat iklan shampoo yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Gak mudah ya? Baik. Sekarang perhatikan. Artinya apa? Saat seseorang dari mata saja melihat sesuatu, itu tidak semua yang baik yang dilihat. Ya. Barangkali yang jelek mungkin yang dilihat. Nah, ini yang jadi persoalan. Akal ini akan dengan cepat menangkap semua yang direspon oleh seluruh anggota tubuh. Saya mulai dari mata. Kalau mata lihat yang baik-baik, maka informasi yang ditangkap oleh mata sekejap ditangkap oleh akal, terus diteruskan ke sini. Baik ketemu dengan baik, yang baik dari akal ditembuskan ke takwa. Karena itu jiwa takwa yang cepat akan memberikan respon. Misal, Anda lihat seseorang mau datang ke masjid. Begitu mata melihat yang baik-baik, orang ke masjid, dia langsung akan memberi sinyal. Sifat takwa muncul. Cepat, orang sudah bersiap-siap ke masjid, masa kamu masih begini juga? Ya. Ibu lihat temannya misalnya ke taklim, sudah siap-siap, catatan dibawa, itu responnya cepat takwanya. Cepat, temanmu sudah bawa catatan, masa kamu datang dengan tangan hampa? Bisa. Takwa. Yang jadi masalah, mohon maaf, kalau yang dilihat selalu yang tidak baik. Lihat maksiat, lihat gambar yang tidak bagus, lihat pemandangan yang tidak elok, maka mohon maaf, informasi yang diikat oleh akal itu pun buruk. Ini yang masuk ke sifat fujur. Maka kalau sudah masuk ke sifat fujur, ini yang memberikan titik kepada takwa, jadi penyakit. Ditutup. Ya, pelan-pelan. Maka yang direspon sifat-sifat kebaik, sifat-sifat buruk ini. Kalau sudah seperti ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Maka mata akan sulit melihat sesuatu yang baik lagi. Ya, contoh, lihat orang taklim sudah nggak suka, lihat orang ke masjid sudah tidak ada getaran.
Tapi Masya Allah, kalau melihat yang maksiat, lihat acara yang tidak tepat, lihat sesuatu yang tidak menyenangkan dalam konsep agama, itu cepatnya luar biasa, cepat sekali. Ya. Cepat sekali. Ya. Karena itulah nanti dalam ilmu tazkiyatun nafas, ini pengantar pada bahasan selanjutnya, sebelum kita mengeluarkan penyakit hati, jadi masalah. Ini lihat yang buruk, jelek, ditangkap oleh akal. Masuknya kemana tadi? Ke fujur. Ya. Bawa sifat baik atau jelek? Jelek. Penyakit atau obat? Penyakit. Perhatikan, penyakit dalam bahasa Arab disebut dengan marad. Maradun, penyakit. Kalau orang sering lihat yang buruk-buruk, pada hakikatnya dia sedang membawa penyakit dimasukkan ke dalam kolbunya ke sini. Ya. Ke sifat fujurnya. Pelan-pelan. Kolbu tadi jamannya apa? Kulubun. Al-Baqarah ayat 10. Fi kulubihim maradun fazadahumullahu. Ada orang yang karena organnya sering beraktivitas yang jelek-jelek, yang haram-haram, yang buruk-buruk, maka yang masuk ke dalam hatinya selalu penyakit. Takwanya nggak respon. Ya. Karena itu nanti kita akan temukan ayat-ayat Quran pertama kali mengajarkan tazkiyatun nafas itu bukan mengobati penyakit. Bukan mengeluarkan dulu yang kotor dalam jiwa, tapi mencegah yang kotor supaya tidak masuk dulu ke dalam hati. Pelan-pelan ya. Kebanyakan materi tazkiyatun nafas yang dibahas di berbagai tempat itu bagaimana mengeluarkan sifat buruk dalam hati. Tapi kata Quran petunjuknya sebelum dikeluarkan sebetulnya cegah dulu supaya yang jelek tidak masuk ke dalam diri. Ya. Jadi kalau Anda sudah bisa mencegahnya, kenapa mesti mengeluarkannya? Ya. Pelan-pelan. Quran surah ke-24 tadi ayat 30. Kita tutup di sini. Kembali ke mata. Qul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim. Ada ayatnya? Baik. Katakan Muhammad pada pria-pria yang beriman. Kita mulai dari ujung mata dulu ya. Ayat pertama. Qul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad pada pria-pria yang beriman supaya menjaga pandangannya. Lihat. Dari kata yaghuddu ini muncul istilah ghaddul basar. Ya. Tadi pandangan mata disebut apa? Masih ingat tadi saya tulis? Basar, ya. Dari sini muncul istilah ghaddul basar. Nah, sebetulnya ini konsep tazkiyatun nafas yang pertama. Bagaimana caranya supaya penyakit tidak masuk ke dalam kalbu, sebelum masuk supaya tidak dibersihkan, lebih baik cegah dulu supaya dia nggak masuk. Caranya, maaf, kalau selama Anda masih punya pandangan, palingkan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bukan untuk pria saja, perempuan juga begitu. Ayat 31-nya, wa kullil mu'minati an yaghdudna min absarihinna. Katakan juga bagi perempuan-perempuan yang punya iman. Allah. Mohon maaf ya. Artinya kalau ada di ayat Quran meminta sesuatu pada kita meninggalkan larangan, lantas Anda kerjakan, dan ayat itu diawali dengan kata iman, artinya ada masalah di iman kita. Misal Allah minta, hei pria yang beriman, jaga pandangan, lalu Anda tidak menjaganya, maka ada masalah di iman kita. Hei perempuan yang beriman, tundukkan pandangan, tapi ibu tidak bisa menjaganya, ada masalah dalam imannya. Jelas di sini? Nah, maka konsep yang pertama kata Al-Quran, sebelum kita berbicara membersihkan penyakit, jangan undang penyakit dimasukkan ke dalam jiwa. Ini konsep bagian yang pertama. Pelan-pelan, kalau ini sudah bisa dilakukan dengan baik, maka basar akan berubah menjadi basirah, pandangan hati. Basirah. Basirah. Seperti contoh ya. Ini spidol. Pelan-pelan, spidol. Pandangan fisik namanya basar. Kalau basirah, fungsinya memberikan nilai, memberikan makna pada apa yang dipandang. Ini spidol, kata basirah, ini spidol punya DKM, bukan punya Anda. Ini handphone punya kamu, itu handphone punya orang lain. Itu basirah. Ini sendal punya kamu, itu sendal orang lain. Itu basirah. Di orang-orang yang selalu baik pandangannya, maka basirahnya akan sangat tajam dalam kebaikan. Maaf, sebaliknya,
Orang-orang yang selalu melihat maksiat, hal yang tidak diperkenankan, hal yang dilanggar, maka kata Nabi akan muncul titik-titik dalam nilai kebaikannya. Ini basirahnya ditutup. Ya. Jadi ada yang bermasalah di mata fisiknya, saya bermasalah. Ya, silindris saya pakai kacamata, ya, bisa. Tapi yang jadi persoalan, ada orang yang rabun mata hatinya, basirahnya. Ada yang sakit mata fisiknya, basor, bahkan sampai buta misalnya, basor. Tapi hatinya tajam sekali. Matanya memang buta, nggak bisa lihat. Tapi begitu mendengar suara adzan, masya Allah, nggak lihat pun masih dicari masjid begini. Tapi ada orang ditampakkan oleh Allah dalam pandangannya, kelihatan masjidnya, kelihatan orang-orang sholat masih belum tergerak dalam dirinya. Yang paling berbahaya, maaf, jika ada orang yang terus berbuat melihat maksiat, terus dilakukan tanpa pernah sadar dengan bahaya daripada itu, maka mohon maaf, basirahnya akan tertutup. Ini tidak akan peka lagi pada kebaikan. Ya. Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim ghishawa. Ada orang yang matanya tertutup karena seringkali melihat yang buruk, basirahnya nggak fungsi. Ya. Keluar dari masjid mau pulang tuh, ini kayaknya sendal saya yang ini deh, bukan kayaknya yang ini, bukan kayaknya yang ini. Padahal ke masjid nggak pakai sendal itu. Gitu pulang pakai sendal orang. Karena matanya nggak bisa lihat basirahnya. Ya. Baik, kita cukupkan dulu ya untuk materinya. Jadi saya simpulkan dulu sebentar supaya agak nyambung runtutannya. Ya. Maaf kalau agak sedikit mesti lompat karena memang ini agak dalam kajiannya untuk pengantar, tapi kesananya akan lebih mudah. Ya. Saya permudah dulu konsepnya. Saya permudah. Satu, setiap manusia, kalau mau ditulis silakan. Setiap manusia, kata Al-Quran, memiliki dua sumber kehidupan yang penting, memiliki dua sumber kehidupan yang penting, yaitu roh dan jasad. Yaitu roh dan jasad. Pasti ya, seorang disebut manusia ada rohnya, ada jasadnya. Kalau cuma jasad yang nggak ada rohnya, berarti itu mayit ya. Kalau cuma jasad, roh tidak ada jasadnya, nah itu persoalan. Sudah? Dua. Roh berasal dari Allah. Roh berasal dari Allah yang Maha Suci. Roh berasal dari Allah yang Maha Suci, sehingga unsur-unsur yang dibawa oleh roh, unsur-unsur yang dibawa oleh roh selalu bersifat suci, mengumpulkan banyak kebaikan. Ya. Dalam kurung takwa ya. Tadi sudah saya terangkan. Selanjutnya, adapun jasad ya, 3. Adapun jasad memiliki peran ikhtiar manusia, dalam pembentukannya sehingga seringkali bercampur unsur kebaikan dan keburukan di dalamnya. Dalam kurung fujur, atau disebut dengan fujur. Selanjutnya nomor 4. Roh
yang membawa sifat takwa, roh yang membawa sifat takwa, bila telah menyatu dengan fujur, bila telah menyatu dengan jasad, roh yang membawa sifat takwa bila telah menyatu dengan jasad yang memiliki sifat fujur, akan berubah keadaannya menjadi nafas. Akan berubah keadaannya menjadi nafas. Menjadi nafas. Nun fa sin, N-A-F-S, nafas. Dalilnya tadi sudah dicatat ya. Baik. Pelan-pelan. 5 selanjutnya. Nafas akan sangat berperan dalam menentukan sifat dan sikap seseorang, baik ataupun buruk. Orang bisa baik karena nafasnya, juga bisa buruk karena keadaan nafasnya. Oke. Titik, baik atau buruk. Titik. Teruskan dulu. Seorang akan bersikap baik bila takwanya dominan. Seorang akan bersikap baik bila takwanya yang berada di dalam nafas dominan. Namun bisa berperilaku buruk bila fujurnya dominan. Teruskan. 6. Sudah? Cara untuk menekan sifat fujur, agar sifat-sifat takwa bisa muncul ke permukaan, dan menghimpun banyak kebaikan, disebut dengan tazkiyah. Titik. Teruskan. Dari sinilah lahir istilah tazkiyatun nafs. Terakhir, nomor berapa? 7, terakhir. Respon baik ataupun buruk, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku, misal pandangannya baik atau buruk, tangannya baik atau buruk, dan sebagainya. Respon baik atau buruk yang diwujudkan dalam bentuk perilaku akan sangat bergantung pada berbagai informasi yang diterima oleh nafas
yang diterima oleh nafas dari berbagai organ tubuh terkait. Dari berbagai organ tubuh terkait. Dalam kurung silakan ditulis mata, ya. Dalam kurung mata. Nah ini kurang lebih ya. Bisa dilihat. Mata, telinga, mulut, lidah, kulit. Mata, telinga, mulut, lidah, kulit. Baik. Sekira kita berhenti kajian kita di sini ya. Untuk pengantarnya nanti untuk tahapan berikutnya kita akan keluarkan fase pertama dalam ilmu tazkiyatun nafas yang dimunculkan oleh Al-Quran ya. Dimunculkan oleh Al-Quran. Saya mau akhiri, sebelumnya saya buatkan bagan sebentar ya. Ibu nanti boleh copy Bapak, karena ini masih jauh materinya ya. Dia ada bentuk jiwa, mutmainnah, lawamah, ammarah ya, kondisi hati dan sebagainya. Masih agak jauh kita. Sekarang lihat bahasannya. Saya berikan petanya sebentar. Nanti untuk pertemuan berikutnya saya berikan silabus ya, kemudian saya berikan konsep bahasannya dan referensi kitabnya supaya nanti kajian kita bisa lebih fokus ya. Perhatikan sini pelan-pelan. Ilmu tazkiyatun nafas itu bahasanya hanya dua. Tazkiyatun nafas bahasanya hanya dua ya. Satu, bagaimana mencegah penyakit supaya tidak masuk ke hati. Mencegah penyakit hati. Ini yang jarang dibahas. Yang kedua, bila penyakitnya sudah masuk ke dalam hati, bagaimana membersihkannya? Ya. Membersihkan penyakit hati. Begini, maaf, di nafas kita misalnya, di nafas kita dimasukkan penyakit iri hati. Ya. Nah, ada seseorang melihat sesuatu kemudian iri itu apa? Dari mana sumbernya? Ya. Kalau Anda bisa mencegah iri hati ini untuk tidak masuk ke dalam nafas, kenapa dimasukin? Ya. Kalau kita bisa cegah, jangan biarkan dia masuk, kita cegah ini. Nah, ini konsep yang pertama dari ilmu tazkiyatun nafas. Cuma kadang-kadang itu tidak mudah melakukannya seperti mengucapkannya. Ya. Misal ini sudah masuk ke dalam nafas, ke dalam jiwa, bagaimana membersihkannya? Itu bagian yang kedua. Itu bagian yang kedua. Ya. Di nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana memfungsikan organ-organ dalam tubuh kita sehingga tidak mengundang penyakit untuk masuk. Ya. Jadi sebelum masuk kita cegah dulu. Jadi kita akan keluarkan ayat-ayatnya di Quran. Ya. Tadi mata sudah misalnya sebagai contoh, nanti ada telinga. Ya. Hati-hati, karena nanti akan disebut di Quran orang yang telinganya kena sumbatan, padahal bisa dengar. Bisa dengar. Nanti besok ada konser musik di GBK, jutaan pun dikeluarkan, dengar. Ya. Tapi kalau pengumuman, jangankan pengumuman, azan yang masjidnya saking sayangnya Allah pada orang itu masjidnya dibangunkan di samping rumahnya, tapi azannya nggak kedengaran. Yang jauh kedengar, tapi azan nggak dengar. Ya. Itu kata Quran, wa fi adzanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Nah, bagaimana penyakit itu bisa masuk? Nah, jadi sebelum itu masuk kita cegah dulu tuh. Ya. Karena kalau sudah masuk ini tidak mudah membersihkannya. Ya, tidak mudah, pelan-pelan. Jelas ya? Nah, di hari ini kita belum belajar sama sekali, kita baru belajar pengantarnya saja. Ya. Kita baru belajar muqaddimahnya, pengantar sampai menemukan kalimat apa itu ilmu tazkiyatun nafas. Baik. Slide-nya sudah saya buat. Kalau ada yang mau mengcopy nanti saya persilahkan. Tapi untuk kelengkapannya ini belum lengkap betul ya, karena baru sedikit saja kami masukkan. Ya. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Bila ada pertanyaan barangkali saya perkenankan 5-10 menit ke depan. Kalau ada yang dituliskan lebih baik ya. Silakan. Bisa dibantu Mas ke belakang. Bisa dibantu. Baik.
Baik, kenapa dalam ini hidung tidak termasuk? Saya tadi sebutkan ini baru sebagian, Bu. Ini baru sebagian. Ini sebagian banyak yang intinya yang saya cantumkan di sini, organ yang seringkali banyak digunakan dalam fungsi kehidupan, dan ini yang sering melahirkan maksiat. Ya. Karena hidung itu jarang sekali, mohon maaf, hidung itu umumnya tidak memberikan respon hati. Ya. Hidung itu lebih kepada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mengarah kepada kebutuhan biologis. Ya. Ibu cium makanan, tumbuh lapar, itu kan? Cium parfum misalnya muncul sesuatu, respon dan sebagainya. Tapi masuk nanti dalam kajiannya. Ya. Cuma ini saya tampilkan sebagian saja yang lain, yang besar-besarnya. Ya. Baik, baik. Makasih. Perhatikan. Bagus pertanyaannya, kenapa mulut dan lidah saya bagi dua? Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita sebutkan mulut itu dibentuk melalui 3 unsur yang sangat utama. Ya. 1 lidah, 2 gigi, 3 ini bibir. Bibir. Ya. Saya ulang, 1 lisan, ya. Lisan, lidah, 2 asnan, gigi, 3 bibir. Ya, maaf, bermasalah 1 di antara 3, maka organ ini tidak akan berfungsi sempurna. Misal, ada orang bibirnya ada, ya, giginya lengkap, tapi lisannya bermasalah misalnya, ya, lidahnya terpotong, dia nggak akan bisa bicara. Ada orang lisannya bagus, ya, mohon maaf, bibirnya lengkap, tapi giginya hilang semua, ya, nggak akan jelas juga, ya. Atau ada orang giginya misalnya bagus, kemudian lisannya baik, tapi bibirnya bermasalah, kena sariawan dia sedikit, ya. Maka terganggu fungsi bicaranya. Nah, kalau disebutkan mulut itu semua fungsinya, Bu, keseluruhannya. Dari mulai gigi sampai dengan bibirnya, kemudian lisannya. Kenapa saya keluarkan lidahnya khusus untuk lisannya? Karena lisan ini yang paling berperan memberikan sikap dalam perbuatan manusia. Ini lidahnya. Ini lidah yang mengarahkan pada pembicaraan yang baik, yang buruk dan sebagainya. Jelas ya? Baik. Ada yang lain? Jadi yang saya sebutkan ini bukan berarti yang lain tidak masuk, tidak. Ini sebagian fungsi terbesarnya saja. Yang lain akan disebutkan juga nanti insyaallah. Tidak ada lagi? Baik, silakan. Assalamualaikum. Maaf, saya tadi masih kurang paham yang mulut. Karena tadi untuk definisinya tempat yang sangat banyak gejolaknya begitu ya. Nah, terus posisinya dengan hati yang normal bagaimana ya, seperti nurani dan lain-lain dengan baik. Bagus pertanyaannya. Pertama begini, Anda bisa bedakan dulu antara organ fisik, ya, organ fisik, ya. Seperti saya beri contoh misalnya, dalam bahasa Arab hati itu bukan kolbun. Dalam bahasa Arab hati itu kabad namanya, kabad, kibdan. Kalau Anda ke Mekah nanti umrah, saya kibdah, itu artinya ayam atinya. Ya, jadi ada roti kibdah itu maksudnya pakai ati ayam. Kibdah, kabad. Ini kabad. Pelan-pelan. Kalau kolbu, ya, kolbu bahasa Arab kedokteran, dalam istilah kedokteran itu jantung. Ya, jantung. Heart itu kan jantung bahasa Inggrisnya, kan? Bukan hati, jantung. Heart itu jantung, Bu. Hati itu liver. Ya. Ini hati. Secara fisikal ya, organ fisik. Kolbu dalam bahasa Arab, kolbu yang ini. Kalau digunakan dalam istilah kedokteran, itu jantung artinya. Ya. Tapi kalau dalam ilmu tazkiyatun nafas, yang dimaksudkan bukan ini. Bukan jantung secara fisikal, jantung rohani yang di dalamnya ada gejolak baik dengan buruk, gelisah dengan tenang dan sebagainya. Ya. Dia tidak bisa diindra, tapi bisa dirasakan, Ya. Buktinya ibu pun kan sedang merasakan sekarang kan? Saya merasa tenang, saya merasa gelisah. Ini yang wajahnya kelihatan tenang-tenang, belum tentu nggak punya masalah itu. Ya. Mungkin sedang gelisah, kapan Ustaz selesainya gitu kan? Macam-macam. Jadi pertama, tolong bedakan istilah-istilah yang difungsikan untuk kepentingan yang fisikal, fisik, ya,
dengan istilah-istilah yang akan digunakan nanti dalam konsep tazkiyatun nafas yang lebih menyentuh pada istilah spiritual. Ya. Tapi ini garisnya antara organ fisik dengan istilah-istilah dari sisi spiritual ini nanti ada satu keterkaitan yang erat. Misal, mata fisik disebut dengan basar. Ya. Mata non fisik disebut dengan basirah. Oke? Misal nanti telinga disebut dengan udhun. Ya. Pendengarannya disebut dengan sama. Sama, ada udhun, ada sama. Nanti kita bahas. Ya. Ada orang yang fungsi fisikalnya misalnya basar, ya. Fungsi matanya dia bermasalah. Tapi ketika hatinya dilatih, itu bisa lebih tajam basirahnya dibandingkan dengan basarnya. Ya. Pernah dengar Imam Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari? Anda yang punya kitabnya, Fathul Bari namanya. Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lihat jilid yang pertamanya, halaman 631 di paragraf ketiga, baris 1 sampai dengan baris 9. Itu ada kisah yang sangat luar biasa. Al-Bukhari nama aslinya siapa? Al-Bukhari nama aslinya Muhammad, ya. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Ya. Di Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Ja'fi Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari itu nama daerahnya. Ya. Saya mau cerita singkat saja. Saya ingin gambarkan bagaimana ilmu tazkiyatun nafas diterapkan. Nanti ibu bisa praktekkan dulu. Ibu bisa praktekkan. Pak, maaf, Al-Bukhari itu sejak kecil matanya buta. Begitu beliau lahir, tumbuh 2 tahun, itu matanya buta. Matanya buta. Tapi Masya Allah, ibu bapaknya itu selalu melakukan amalan mendekat kepada Allah dan punya cita-cita anaknya ini mesti tumbuh menjadi anak yang soleh. Mesti tumbuh jadi anak yang soleh. Di saat anaknya wafat, Masya Allah, ini istrinya masih memegang teguh, ya, komitmen di antara suami dan istri itu. Anak saya mesti berhasil. Single parent, Bu. Ya, single parent. Maka Masya Allah, saat mulai tumbuh dalam keterbatasan matanya buta, sudah ikhtiar sana sini, tidak sembuh-sembuh. Tapi perhatikan, ketakwaan orang tua yang seringkali memohon kepada Allah itu berdampak pada penjagaan Allah. Anda titipkan anak kepada Allah, maka Allah akan jaga sepanjang hayatnya. Bapak ibu misalnya rawat di rumah ini ya, kalau di rumah bisa kelihatan, keluar dari rumah siapa yang rawat? Siapa yang perhatikan, yang mengawasi? Tidak ada kecuali Allah. Ya. Di saat Anda titipkan kepada Allah, Allah yang akan mengawasinya. Ya. Karena itu nanti satu saat kita akan belajar dalam fikih keluarga, ya, satu saat ya. Misal, perhatikan, ketika Hannah melahirkan Maryam, itu pertama kali yang dilakukan oleh Hannah dan Imran adalah menitipkan Maryam kepada Allah. Menitipkan Maryam kepada Allah. Ya. Di Ali Imran ayat 36 itu. Ya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya namai dia Maryam dan saya titipkan dia kepadamu supaya dilindungi dari tipu daya syaitan yang sangat terkutuk. Dititipkan. Maka Allah pun menjaga Maryam. Diterima oleh Allah ayat 37-nya itu. Masyaallah. Yang paling menarik, ini ayat ditunggangi oleh ibunda dan ayahanda Al-Bukhari saat lahir bapaknya meninggal tapi doanya nggak pernah putus. Perhatikan, Al-Bukhari buta mata fisiknya disebut dengan basar, nggak bisa lihat. Tapi Allah ganti dengan mata hatinya, tajam sekali. Itu kalau beliau dibacakan satu kalimat misalnya di sepanjang halaman begini, itu bisa diulang titik komanya bahkan tanpa keliru sedikit pun. Al-Bukhari, saking tajamnya mata hatinya. Nah, yang mau saya sampaikan, satu ketika beliau datang ke majlis Qur'annya, kemudian belajar dengan gurunya, belajar Qur'an. Saat itu dibacakan surat Qaf, surat ke-50. Saat dibacakan, selesai gurunya membacakan, bertanya, man hafizah? Siapa yang telah hafal katanya? Tiba-tiba anak kecil usia 4 tahun, ya, sedangkan teman-temannya lebih daripada itu usianya, mengacungkan tangannya dan dia buta matanya. Dia katakan, Syekh, hafidtu ala zahri qalbi. Saya sudah hafal dalam jiwa saya. Saya sudah hafal dalam kepala saya. Jadi ada orang yang hafal di luar kepala, ada orang yang hafal di dalam kepala. Hafalan terbagi dua ya. Hafal di luar kepala, itu belum masuk ya. Ada yang hafal di dalam kepala.
Nah, Al-Bukhari ini dibacakan sekali bacaan, kata beliau, saya sudah hafal. Gurunya bingung. Ada orang bisa melihat mushafnya dipegang belum hafal, ini anak gak bisa lihat sudah hafal. Kata gurunya, ta'al ya bunai, maju sini. Iqra, bacakan. Allah, bukan hanya kalimatnya, tapi makhrajnya, sifat hurufnya itu persis seperti gurunya yang membacakannya. Langsung dipeluk oleh gurunya, dikatakan padanya, perhatikan kalimatnya, minal an tadrusul hadis. Mulai hari ini Ananda mesti belajar hadis. Itu senangnya luar biasa, Bu, Pak. Karena gurunya paham kalau Quran dimudahkan oleh Allah, pasti mudah bagi anak ini. Menghafal hadis saja begitu mudahnya, Masya Allah. Maaf, dibacakan Quran saja begitu mudahnya, karena Quran itu dijamin. Ya, 4 kali diulang dalam Al-Quran sendiri. Tadi saya bacakan juga. Quran surah 54. Ya. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami sudah mudahkan Quran untuk diingat. Ya. Prinsip gurunya, bagi kamu Quran mudah, hadis pelajari. Lihat poinnya ya. Pulang ke rumahnya, bertemu dengan ibundanya. Kata Al-Bukhari kecil, ummi, bu, tadi terjadi begini. Ya. Begini. Ibunya senang luar biasa. Ya. Perhatikan, Al-Bukhari mulai berkata, di sini keajaibannya. Kata Al-Bukhari kecil, ummi uridul hadis. Ma, saya ingin belajar hadis. Kata ibunya, Ananda punya keterbatasan. Iktafi bil Quran tsummal hadis. Cukupkan dulu dengan Al-Quran, setelah itu Anda belajar hadis. Lihat kata Al-Bukhari kecil, saking inginnya belajar, la uridul hadis, tidak ma, tetap saya ingin belajar hadis. Maka anak ini dalam keadaan demikian mencari meraba-raba pintu ke kamarnya. Ibunya melihat sedih luar biasa, masuk ke kamarnya. Maka beliau masuk ke dalam mihrabnya, di situ berdoa, memohon kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Saya ingin tampakkan, Yal basir yalladzi ala kulli syai'in qadir a'id basiratak. Yal basir, ya Allah yang maha menatap dengan tajam sampai kedalaman hati manusia. Ya, perhatikan, yalladzi ala kulli syai'in qadir, yang tidak pernah ada batas dari kuasa-Mu. A'id basiratak, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Yang luar biasa saat ibundanya berdoa dalam tangisannya, capek mengantuk lantas tidur, itu Al-Bukhari sedang asik mengulang surah Qafnya. Di ibunya menyebut Yal Basir, Al-Bukhari sampai di ayat ke-22 surat Qaf. Ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu pandanganmu enggak bisa lihat, tertutup. Fakashafna 'anka ghita'aka. Mulai hari ini akan dibuka kembali pandanganmu. Wa basarukal yauma hadid. Ibunya menyebut Yal Basir, Al-Bukhari menyebut wa basar. Basar itu kan pandangan fisik. Wa basarukal yauma hadid. Mulai hari ini pandanganmu akan kembali menatap tajam. Itu ayat di akhirat diturunkan oleh Allah, karunia di muka bumi. Ketika selesai baca itu, tiba-tiba terbuka pandangannya. Saking kagetnya lompat beliau. Dikejar ibundanya, umi kaget ya, sampai dibangunkan. Laqad ra'ait, saya bisa lihat. Kata ibundanya, rubbama ra'aita bi qalbik. Nanda mungkin lihat dengan hati. La, bal bi aini. Saya lihat dengan mata saya. Ya. Ibu pakai pakaian begini, di samping kita ada benda ini, sampai dipeluk oleh ibundanya, bertangisan keduanya, dan sejak saat itulah kemudian mulai rajin menghafalkan hadis Nabi SAW sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari 16 tahun itu. Ya, 16 tahun ditulisnya itu. Itu Al-Bukhari. Ya. Jadi maksud saya, ada kebaikan-kebaikan besar yang kita dapatkan. Kalau fisik sudah tidak berfungsi, mintakan kepada Allah dengan yang lainnya. Ya. Dan doa itu yang paling tajam. Paling tajam. Ya. Terakhir, bisa. Ya. Al-Afidah. Baik. Baik. Bahkan nanti ada fuad, ada dhamir, ada latifah. Nah, itu berbeda. Ya. Saya khususkan ke fuad saja dulu. Tadi takwa itu sumber kebaikan, fujur sumber keburukan. Nah, suara hati yang mengeluarkan ya, petunjuk dari takwa dan fujur itu suara hatinya disebut dengan fuad. Ya, disebut dengan fuad.
Sautul qalbi alladhi yatahakkum 'ala syai'. Ya. Suara hati yang memberikan hukum atau tindakan pada satu persoalan, respon pada satu sikap. Jadi ini ada qalbu. Ya. Sini ada nafas. Ini ada takwa. Di sini ada fujur, nafsu. Perhatikan. Misal, seseorang melihat kebaikan, orang pergi ke masjid. Direspon oleh mata kan? Tembuskan ke akal, ditembuskan ke sini. Ya. Masuknya ke takwa. Saat masuk ke takwa, kan dibalikan ke sini, ke akal supaya direspon kan? Supaya direspon. Nah, suara hati yang memerintahkan, suara qalbu yang memerintahkan respon itu suaranya disebut dengan fuad. Ya. Jadi dia bisa memerintahkan kebaikan, bisa juga memerintahkan keburukan kalau fujur yang ditujunya. Ya. Jadi kalau yang dilihat yang jelek-jelek masuknya ke fujur. Fujur memerintahkan, mata melotot, tangan pukul. Nah itu yang mengeluarkan bahasa hatinya ini fuad. Namanya fuad. Ya, jamaknya afidah. Karena itu di hari kiamat, seorang yang punya masalah nanti akan ditanya 3 hal sumber informasinya. Pertama pendengarannya. Karena yang pertama diciptakan oleh Allah saat seseorang mulai ditiupkan rohnya itu pendengaran, bukan penglihatan. Jadi hati-hati Bu ya, Pak. Kalau sudah ditiupkan rohnya, itu bayi yang ada di dalam kandungan, janin yang ada dalam kandungan itu sudah mendengar. Sudah mendengar. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a. Sam'a. Hati-hati. Dia sudah dengar. Ya. Karena itu nanti di Quran ketika kandungan sudah berproses bahkan semakin berat ke fase persalinan, itu dianjurkan kedua orang tua, calon bapak, calon ibu untuk memperbanyak doa. Bahkan doanya diatur di Quran. Ada di Quran surah 7 ayat 189. Ya. Al-A'raf 189. Pelan-pelan. Di pendengaran sumber ilmu. Ya. Antum diperdengarkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nanti direspon atau tidak tuh? Ya. Kakinya respon nggak untuk cepat ke masjid? Tangannya siap-siap, kan? Kemudian matanya melihat jadwal dan sebagainya. Ya. Lalu setelah itu matanya diperlihatkan. Sumber ilmu yang kedua mata, pandangan. Ya. Ini ada mushaf masih bisa lihat. Ya. Masa sih ada anak usia 6 tahun matanya buta hafal Quran, nggak bisa lihat hafal Quran. Antum dikasih pandangan yang jelas sampai hari ini, masya Allah. Usia panjang sampai 60 tahun. Masa sekian ayat Quran belum bisa dibaca sama sekali? Allah akan tanya itu, dikemanakan matanya? Yang terakhir, ini yang paling penting. Fuad pun akan ditanya sumber hati. Ya. Jadi ketika ada misalnya adzan didengar, tiba-tiba ada orang yang olahraga misalnya, meninggalkan sholat, padahal dia muslim, dia tahu. Ya. Maka nanti oleh Allah fuadnya ditanya, hei, apa kamu tidak membisikkan pada pemilikmu untuk cepat merespon pergi ke masjid? Fuadnya ditanya. Karena itu turun ayat di Quran, 3 sumber ilmu ini, baik mata, pendengaran, penglihatan, pendengaran, ataupun fuad yang membisikkan itu akan ditanya oleh Allah. Ya. Turun ayat Quran surah ke-17 ayat 36. Innas sam'a, sungguh pendengaran itu, wal basara, penglihatan itu, wal fuada, dan suara hati itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya, kenapa manusia bisa menyimpang dari Allah? Ya. Mata akan ditanya, hei, apa kamu tidak lihat saat orang ke masjid? Kamu lihat gak? Kata matanya lihat, tapi orang ini tidak mau respon. Hei telinga, apa kamu gak dengar ketika azan dikumandangkan? Kata telinga, saya dengar, tapi orang ini gak mau respon. Fuadnya akan ditanya, apa kamu tidak bisikan supaya dia berbelok sedikit ke masjid? Kata fuadnya, saya katakan, tapi orang ini tidak mau respon. Maka orang itu ketika ingkar pada ayat Allah, maka akan ditarik ubun-ubunnya. Quran surah ke-4 ayat ke-56, An-Nisa. Ditarik orang ini ubun-ubunnya. Itu siksa paling ringan di neraka. Paling ringan. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sungguh orang yang ingkar, mengingkari ayat-ayat kami, itu akan ditarik ubun-ubunnya ke neraka. Ini nariknya. Terus dimasukkannya, ini ilustrasi saja ya, wallahu alam, kita tidak ingin masuk ke situ ya. Perhatikan. Setelah ditarik ubun-ubunnya itu dicelupkan ke neraka. Cara nyelupnya gini, pernah bikin teh celup? Kalau teh celup kan dimasukkan, naikkan kan? Masukkan, naikkan. Itu begitu. Kullama nadijat jululuhum. Saat ditarik, dicelupkan ubun-ubunnya, dimasukkan begini. Itu hancur seluruh dirinya. Kulitnya hancur, segalanya hancur. Tapi tidak dibiarkan hancur seketika. Diangkat lagi begini, badalnahum juludan ghairaha. Ya, begitu diangkat sembuh lagi. Dicelupkan, hancur. Angkat, sembuh lagi. Celupkan, hancur. Angkat, sembuh lagi. Allah. Satu harinya berapa lama di dunia? Satu hari akhirat berapa lama di dunia? Tahu dari mana? As-Sajdah ya, ayat yang kelima itu.
Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Kata Allah, perbandingan akhirat dengan dunia itu satu harinya 1000 tahun dunia. Maaf, kalau ada yang dicelupkan di akhirat di neraka sehari saja itu sama dengan 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Jadi kalau ada yang dicelupkan satu detik saja di situ, itu sama dengan sakitnya 48 hari selama di dunia. Itu yang paling ringan, yang paling ringan. Allahu a'lam bishawab. Jelas di sini? Kita cukupkan dulu ya. Baik, kita cukupkan dulu untuk materi hari ini. Jadi kita baru pembuka, ya, kita belum mulai inti materinya. Kita baru belajar apa itu ilmu tazkiyatun nafs. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan coba bahas apa yang telah kita uraikan tadi sampai kita menemukan kira-kira nafsu kita ada di mana. Ya, apakah mutmainnah? Apakah lawamah? Apakah ammarah? Qalbu kita ada di mana? Apakah qalbun salim? Apakah qalbun marid atau bahkan mungkin qalbun mayyit, ya? Waliyadu billah. Baik, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Bila benar ada dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu dari saya pribadi mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.